warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Bini Azhara dengan NIM F1C4222010. Baiklah, saya di sini akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah biologi dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SSI MSI. Saya mengambil contoh materi yaitu keanekaragaman hayati. Tonton dan simak videonya. Enjoy for watching. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati biasa disebut dengan biodiversitas, yang artinya adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, metode, bentuk, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lainnya. Adapun tingkatan dari keanekaragaman hayati, yang pertama ada tingkat keanekaragaman tingkat gen, kedua ada keanekaragaman tingkat spesies, dan yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen ini terjadi karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Nah, tingkat keragaman ini terjadi pada satu spesies yang sama. Keragaman tingkat gen ini biasa disebut dengan varietas. Kita ambil contoh dari bunga mawar. Yang kita ketahui bunga mawar itu warnanya bukan hanya satu, tetapi banyak, ada yang warna biru, warna merah, warna pink, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Lalu yang kedua ada keanekaragaman tingkat spesies. Tingkat spesies ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus dan familia yang sama. Nah, kita bisa ambil contoh pada harimau, singa, kucing, dan cheetah. Mereka berbeda, tetapi mereka masih dalam genus dan familia yang sama. Lalu kita lanjut ke keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini adalah keanekaragaman yang akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nah, tingkat keragaman tingkat ekosistem ini terbagi atas dua. Yang pertama ada ekosistem darat dan ekosistem laut. Yang pertama kita bahas adalah ekosistem darat. Yang pertama adalah ada savana. Savana adalah padang rumput yang disertai dengan pohon. Kita dapat dijumpai di daerah yang beriklim tropis. Lalu yang kedua ada padang rumput. Padang rumput adalah keadaan padang rumput adalah curah hujannya tinggi, rumput tumbuh subur tanpa adanya pohon. Lalu yang ketiga ada hutan hujan tropis, yaitu adalah wilayah memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Lalu ada gurun. Gurun itu di sana jumlah hujannya rendah dengan memiliki ukuran luas dan memiliki sifat yang tandus. Kita lanjut. Ada hutan gugur, yaitu adalah berada pada daerah 4 musim, yaitu ada panas, semi, gugur, dan dingin. Lalu yang ketiga ada tundra. Tundra adalah keadaan tundra, suhunya sangat rendah. Kita dapat mengambil contoh dari benua Antartika. Lalu yang ketiga ada taiga. Taiga adalah terdapat pada daerah yang memiliki iklim tropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Lalu ada ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan ini terbagi atas dua juga, yaitu air tawar dan air laut. Berdasarkan keadaan airnya, air tawar dibedakan menjadi dua, lentik dan lotik. Lentik dapat kita artikan sebagai tenang. Kita dapat mengambil contoh dari contoh lentik adalah danau dan rawa. Untuk lotik sendiri, kita dapat mengartikan dengan mengalir, yaitu sungai dan air terjun. Lalu ada air laut. Berdasarkan macamnya dapat dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, dan estuari. Estuari itu seperti padang lamun, hutan mangrove, pantai pasir, dan pantai batu. Lalu ada komponen biotik ekosistem perairan. Nah, di dalam ini juga terdapat 5 bagian. Yang pertama ada plankton. Plankton adalah organisme yang bergerak pasif. Lalu ada nekton. Nekton adalah organisme yang bergerak aktif. Dan neuston adalah organisme yang mengapung di permukaan air seperti udang seperti itu. Lalu ada bentos, yaitu adalah organisme yang berada di dasar perairan, dan plerifiton adalah organisme yang melekat pada makhluk hidup. Adapun manfaat keanekaragaman hayati, yang pertama adalah sebagai sumber pangan, yaitu kita dapat merasakan sendiri apa yang kita makan itulah berasal dari keanekaragaman hayati di sekitar kita, seperti kita makan sayur, hewan, dan lain sebagainya.
Lalu ada sebagai sumber sandang. Sumber sandang itu kita dapat mengambil contoh seperti bantal, kasur yang kita pakai itu kan diambil dari pohon kapuk. Lalu ada sebagai sumber paru-paru dunia dan menjaga kestabilan iklim. Nah, itu adalah manfaat dari keanekaragaman hayati.